Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alad dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Allah aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju liqa Allah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallahu katsira. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ayat yang kami baca di dalam muqaddimah surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji dan kemungkaran serta permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil belajar. Di dalam ayat yang kedua surat Al-Ahzab ayat 21, Allah memberikan satu isyarat dengan tegas kepada kita agar di dalam menjalani kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih pribadi yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apabila kedua ayat surat An-Nahl ayat 90, surat Al-Ahzab ayat 21 kita jadikan landasan di dalam hidup kita bermasyarakat, niscaya akan tercipta suasana aman, suasana tenang, suasana damai. Kenapa? Karena di dalam dua ayat ini menjadi sebab banyaknya pesan-pesan keadaban bagi manusia, dan tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain berkaitan dengan keadaban. Mengingat pentingnya tentang adab, sehingga Rasulullah SAW menjadikan sebagian kado terindah bagi seorang anak dari orang tuanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mana khala walidun waladahu abdullah min adabin hasanin, rawahu at-Tirmidzi. Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan keutamaan adab ini
telah banyak disinggung, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau dididik oleh Allah secara langsung yang penekanannya berkaitan dengan adab. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah mengatakan, "Adzabani Rabbi fa aksana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku, telah mengajarkan kepadaku tentang adab, maka ia menjadikan adabku, pendidikanku menjadi lebih baik. Ali bin Abi Thalib berkaitan adab ini mengatakan, "Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yugnika mahmuduhu anin nasabi." Tidak peduli anak siapa engkau, waqtasib adaban, tapi pelajarilah adab, pelajarilah sopan santun, pelajarilah etika. Yugnika mahmuduhu anin nasabi, karena adab baikmu itu mencukupimu dibanding dengan nasab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keutamaan adab yang kedua, meremehkan satu adab dalam bertindak, bertutur kata, menyebabkan seseorang jatuh dalam perbuatan yang tercela. Seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Man tahawana bil adabi uqiba bi khirmanin sunani." Siapa yang meremehkan adab, baik dalam bertutur kata, baik dalam bertindak, uqiba bi khirmanis sunani, maka akan dihukum dengan terhalang dari melakukan kesunahan-kesunahan, dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mendahulukan adab lebih diutamakan sebelum mempelajari suatu ilmu. Ilmu tanpa adab mengakibatkan hilangnya keberkahan darinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, qala li Malik, gurunya Imam Malik mengatakan kepadanya, "Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan." Wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu itu sebagai garam dan adabmu seperti tepung. Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin juga mengatakan, adabul mar'i, adab, etika yang baik bagi seorang itu unwanu sa'adatihi wa falahihi, akan menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab, unwanu saqawatihi wa bawarihi, akan menyebabkan kecelakaan dan kesia-siaan. Bahkan Imam Malik sendiri mengatakan kepada seorang pemuda Quraisy, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa sampai para ulama seperti Imam Malik menyebutkan mendahulukan untuk mempelajari adab? Syekh Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari uraian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kehidupan umat Islam tidak boleh lepas dari tuntunan adab agar bisa menjadi manusia yang beradab. Adab harus dihadirkan dalam perilaku kita sebagai apapun, sebagai pejabat, sebagai masyarakat biasa, sebagai pengusaha, sebagai guru, terlebih sebagai seorang ustadz atau seorang kiai. Semoga dengan adab yang baik akan lahir generasi berakhlakul mulia, yang untuk satu hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liutammima makharimal akhlak. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.